Pendidikan jasmani menurut Aib Syaifuddin dan Muhadi. Pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dari pengertian di atas, pendidikan jasmani dan kesehatan, jelas bahwa dalam pendidikan jasmani terkandung manfaat yang tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mental dan sosial. Tujuan pendidikan jasmani terbagi menjadi dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum, adalah mempertinggi nilai kesehatan, mencegah penyakit dan mengobati penyakit, serta rehabilitasi anak sekolah dan lingkungannya sehingga didapatkan anak yang sehat jasmani, rohani, dan sosialnya. Tujuan yang kedua, yaitu tujuan khusus, adalah mencapai keadaan kesehatan anak-anak sekolah dan lingkungannya sehingga dapat memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang secara harmonis serta belajar secara efisien dan optimal. Fase pertumbuhan fisik pada manusia dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, fase prenatal, terbagi menjadi 3 masa. Masa germinal, masa embrionik, dan masa fetal. Yang kedua, fase anak-anak. Masa ini ditandai dengan adanya refleks serta keterampilan motorik dan persepsi. Ketiga, fase remaja. Pada masa ini ditandai dengan pubertas atau perubahan fisik dan hormon, serta perkembangan otak yang bernama korteks prefrontal atau otak pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu fase dewasa, dibagi menjadi 3 masa. Pertumbuhan fisik dewasa awal, pertumbuhan fisik dewasa tengah, dan pertumbuhan fisik dewasa akhir. Dari fase pertumbuhan fisik manusia, kemudian kita dapat membuat tabel perkembangan fisik pada anak yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, usia 6-7 tahun, di mana kita bisa melihat ketangkasan meningkat, mampu melompat tali, mampu bermain sepeda, dan mengetahui kanan dan kiri. Yang kedua, usia 8-9 tahun. Kemampuan aktivitas motorik meningkat, serta keterampilan lebih individual. Yang terakhir, usia 10-12 tahun. Mampu untuk melakukan aktivitas motorik yang lebih kompleks, serta mampu menggunakan motorik halus lebih baik. Terkait dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan anak, terdapat prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak didik sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara terus-menerus, sejak seseorang dalam bentuk janin sampai batas usia tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan yang tampak saat ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya. Hal tersebut memberikan implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada masing-masing tingkat pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. 2. Pada perjalanan usia anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Tiap tahap
perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda. Program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif adalah program yang memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama pertumbuhan dan perkembangan anak. 3. Tiap individu memiliki karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif adalah program yang disusun secara individualistik. Artinya, program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu. Pengembangan sosio-emosional pada tahap kanak-kanak dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, trust versus mistrust. Tahap ini muncul kurang lebih pada usia 1,5 tahun pertama. Trust terbangun ketika kebutuhan dasar bayi seperti keamanan, makanan, dan kehangatan terpenuhi. Bila kebutuhan bayi tidak cepat ditangani oleh pengasuh yang tanggap dan peka, maka hasilnya adalah terciptanya mistrust. 2. Autonomi versus shame and doubt. Tahap ini muncul kurang lebih antara usia 1,5 tahun hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak-anak akan membangun baik kemandirian dan otonomi atau perasaan negatif seperti malu dan ragu. Dalam mencari otonomi, mereka cenderung membangun rasa kemandirian yang kuat. 3. Inisiatif versus guilt. Tahap ini muncul kurang lebih antara usia 3 hingga 5 tahun, yaitu usia taman kanak-kanak. Pada tahun-tahun ini, dunia sosial anak-anak semakin luas. Ketika diminta untuk bertanggung jawab atas mereka sendiri, maka mereka bisa memunculkan inisiatif. Ketika mereka dibiarkan untuk tidak bertanggung jawab serta merasa cemas, mereka dapat membangun terlalu banyak guilt. 4. Industri versus inferiority. Tahap ini muncul kurang lebih pada usia 6 tahun hingga masa puber. Anak-anak dapat mencapai industri dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Ketika merasa gagal menguasai hal tersebut, mereka akan merasa inferior. Pada masa akhir anak-anak, mereka akan siap untuk mengalihkan energi mereka untuk mempelajari kemampuan akademik. Bila tidak, mereka akan membangun rasa tidak mampu dan tidak produktif. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, diperlukan nutrisi dan kesehatan. Kata nutrisi sendiri berasal dari kata nutrition, yang di Indonesia lebih lazim dikenal dengan sebutan gizi, yang memiliki makna sebagai makanan yang menyehatkan. Nutrisi atau zat gizi terdapat dalam asupan makanan yang dikonsumsi. Namun, tidak semua makanan yang dikonsumsi mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan. Banyak makanan yang beredar di lingkungan sekitar anak mengandung zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, bahkan tergolong berbahaya, seperti halnya makanan yang mengandung pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan, yang akan memberikan dampak negatif pada tubuh anak, sehingga dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara umum, di negara kita, ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam memilih dan menyiapkan sajian makanan untuk dikonsumsi oleh keluarganya.
Menurut Santoso, ada 5 fungsi zat gizi, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber energi dan tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang akan menjadi kurang geraknya atau kurang giat dan merasa cepat lelah. 2. Menyokong pertumbuhan badan, yaitu pertambahan sel baru pada sel yang sudah ada. 3. Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai, yaitu mengganti sel yang nampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya jaringan penutup luka. 4. Mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh, atau keseimbangan air, asam basa, dan mineral. 5. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan, makanan yang dikonsumsi harusnya mengandung zat gizi yang mempunyai 3 fungsi penting untuk tubuh, yaitu sebagai sumber energi yang terdapat pada karbohidrat, protein, dan lemak. Memelihara jaringan tubuh dan pertumbuhan terdapat pada protein, mineral, dan air, serta mengatur proses dalam tubuh yang terdapat pada protein, mineral, air, dan vitamin.